Nama saya Nia Sinitra Desyanturi dengan NPM 2001010268. Saya mahasiswi dari Prodi PGSD Universitas Indonesia Pemalang. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pernapasan pada manusia. Tetapi sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa arti dari pernapasan dan sistem pernapasan. Bernapas atau pernapasan ialah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Sedangkan sistem pernapasan adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Nah, ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem pernapasan, mari kita simak video ini ya. Nah, yang pertama, dari sistem pernapasan manusia terjadi pada hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi sebagai penyaring, penghangat, dan pengatur kelembapan. Dan yang urutan kedua adalah faring. Faring sering disebut juga sebagai tenggorokan bagian atas manusia. Faring ini bentuknya seperti tabung dan letaknya di belakang rongga hidung. Fungsi dari faring adalah sebagai penyalur. Jadi, udara yang masuk ke tubuh disalurkan melalui faring ke trakea. Yang ketiga ada epiglotis. Seperti ini. Epiglotis berupa lipatan pada tulang rawan dan letaknya tepat di belakang lidah. Epiglotis ini mirip sekali seperti katup. Saat bernapas, ia akan terbuka, dan saat kita makan, ia akan tertutup, agar makanan tidak masuk. Saat seseorang tersedap ketika minum ataupun makan, artinya makanan atau minuman mencoba masuk ke pernapasan, lalu epiglotis pun menutupnya. Yang keempat ada laring. Laring sering juga disebut sebagai kotak suara, dan letaknya berada di persimpangan laring. Laring memiliki dua pita suara yang bertugas memproduksi suara. Ketika kita berbicara, maka ada udara yang keluar dari mulut. Udara ini lewat melalui pita suara yang berimpit. Akibatnya timbullah getaran. Yang kelima ada trakea. Seperti ini. Trakea sendiri sering juga disebut sebagai batang tenggorokan. Trakea tersebut tugasnya adalah mengalirkan udara ke paru-paru. Bentuk trakea seperti tabung berongga lebar yang terhubung langsung pada bronkus paru-paru. Trakea merupakan salah satu organ pernapasan manusia yang sangat penting. Yang keenam ada tabung bronkial. Tabung bronkial sesuai dengan namanya bentuknya seperti tabung yang menyerupai tabung. Pada tabung bronkial terdapat silia atau rambut-rambut kecil yang bergerak secara gelombang. Gerakan tersebut membuat dahak dan lendir keluar dari tenggorokan. Dahak atau lendir tersebutlah yang dapat bertugas mencegah debu masuk ke paru-paru. Yang ketujuh ada bronchioles. Bronchioles adalah cabang bronkus yang bertugas menyalurkan udara ke alveoli. Selain itu, tugas lain dari bronchioles adalah mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika kita bernapas. Yang kedelapan ada paru-paru. Paru-paru letaknya berada di dalam tulang rusuk dan jumlahnya sepasang. Paru-paru merupakan tempat menampung udara, sehingga oksigen tersebut bisa disalurkan ke tubuh. Oksigen yang terdapat pada udara tersebut akan dialirkan ke pembuluh darah. Pekerjaan ini dibantu juga oleh pompaan dari jantung. Dengan demikian, tubuh bisa tetap bekerja. Yang kesembilan ada alveolus. Alveolus merupakan kantong-kantong kecil yang disebut juga dengan yang terletak pada paru-paru. Alveolus ini merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan dialirkan ke alveolus sehingga dapat dihembuskan keluar tubuh.
Dan yang terakhir adalah diafragma. Seperti ini. Diafragma merupakan pemisah rongga dada dan juga perut. Diafragma ini bentuknya berupa otot dan dapat digunakan untuk memperluas paru-paru. Nah, sekian presentasi dari saya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pernapasan pada manusia. Apabila ada kesalahan, baik dari tutur kata maupun salah dalam penunjukan gambar, saya mohon maaf. Terima kasih.